Hai teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan saat ini kami berada di Kompleks Pasar Languan. Semoga apa yang kita kerjakan lakukan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih. Shalom Aleichem Isem Amasia Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini tentu satu sukacita yang luar biasa bagi kami tim Kopassus. Kami boleh ada di tengah-tengah saudara, kami boleh ada di tengah-tengah masyarakat Languan. Apa kabar masyarakat Languan? Baik penjual maupun pembeli yang lagi sibuk dengan aktivitas di pagi hari ini, kami menyapa Anda sebagai saudara-saudara kami, sebagai saudara, sahabat-sahabat kami di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami ada di sini untuk memberitakan kabar baik, amin. Memberitakan Injil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang 41. Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya melihat di sini ada begitu banyak masyarakat, ada begitu banyak pedagang-pedagang, ada begitu banyak pembeli-pembeli, bahkan juga saudara-saudara yang lalu lalang, namun mereka sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kehadiran kami pada saat pagi hari ini adalah untuk memberkati orang semua, amin. Jadi sangat bersyukur untuk masyarakat yang ada di Languan ini, khususnya yang ada di pasar Languan ini, karena kami bisa hadir di sini untuk membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, satu ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi untuk kita semua mengenai kata daripada Tuhan sendiri, yaitu jangan takut. Kalau pada pemberitahuan firman Tuhan yang pertama mengatakan bahwa dosa itu adalah yang mencuri, yang membunuh, maupun yang terlota, yang tidak melakukan keadilan, tidak jujur. Tetapi saya akan membawa kita untuk melihat dosa yang kadang-kadang orang tidak sadari. Amin. Dosa yang tidak orang sadari adalah dosa
ketakutan. Ketakutan yang tidak berdasar, ketakutan yang hanya membawa kepada ketidakberdayaan, ketakutan yang hanya membawa orang pada ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang percayai. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengungkapkan bahwa Allah berkata kepada orang semua supaya jangan takut. Di hari-hari ini sungguh tenang sadar bahwa begitu banyak manusia, begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kehidupan mereka dilanda ketakutan. Ketakutan akan sakit penyakit yang mereka hadapi, ketakutan akan ekonomi yang akan mereka hadapi, bahkan juga ketakutan yang lain yang seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk saudaraku melepaskan mereka dari segala ketakutan mereka. Maka dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengungkapkan agar supaya orang semua jangan takut. Amin. Jangan takut. Ada firman Tuhan yang menjelaskan mengapa saya katakan bahwa ketakutan itu masuk dalam salah satu dosa, karena ada firman Tuhan yang berbicara bahwa orang-orang yang penakut, orang-orang yang serakah, orang-orang yang kikir, orang-orang yang cabul, orang-orang yang pembual, mereka semua tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Amin. Saya rasa bahwa saya dan saudara pada kesempatan ini semua orang rindu memasuk surga. Semua orang rindu untuk mewarisi akan kerajaan surga. Tetapi salah satu dosa yang kadang-kala saudaraku orang tidak sadari, yaitu dosa ketakutan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika orang hidup dalam ketakutan, apalagi ketakutan itu ketakutan yang tidak berdasar firman Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa sebenarnya orang tidak mempercayai Tuhan yang mempunyai hidup kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu berkata kepada kita supaya jangan takut. Jangan takut. Di hari-hari ini begitu banyak problema kehidupan, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara, yang seolah-olah memelemahkan orang dalam pengiringan kepada Tuhan, yang seolah-olah membuat orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang mulai bimbang, kadang-kadang orang mulai bertanya-tanya, Tuhan, betul enggak Tuhan ada? Betul enggak Tuhan menyertai saya? Sebagaimana firman Tuhan yang saya dengarkan, jangan takut sebab tangan kananku lah yang akan memegang engkau. Jangan takut sebab tangan kananku lah yang akan memegang tangan kananmu dan memberi engkau kemenangan. Teringat satu cerita saudaraku di dalam kitab Injil mengenai angin ribut diredahkan. Di sana dikatakan cerita kebenaran firman Tuhan bahwa saat Yesus dan murid-muridnya selesai menyampaikan berita kabar Injil keselamatan kepada banyak orang, maka mereka mengambil kesempatan setelah selesai memberitakan Injil, Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang. Zaman itu kan kalau kata orang mungkin mobil atau pakai kendaraan mobil dan motor, ada bendi juga tuh kalau untuk menghindar atau mau pergi di tempat yang lain. Nah, zaman Tuhan Yesus kebanyakan memakai perahu. Nah, saudara yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan saya ingin mengingatkan atau mengajak saudara untuk kembali melihat cerita ini. Di sana dikatakan bahwa setelah Yesus dan murid-muridnya bertolak
ke seberang, menaiki perahu, dan Yesus dikatakan tertidur. Ya biasa toh, Yesus pada zaman itu waktu dia melayani selama dia di dunia ini, dia adalah manusia 100%. Jadi wajar kalau dia juga pada waktu selesai memberitakan kabar Injil sukacita, kabar keselamatan, maka yang dialaminya pasti ada rasa lelah tubuh. Sehingga dikatakan selanjutnya oleh firman Tuhan bahwa Yesus tertidur. Nah, waktu Yesus tertidur, ada angin taufan yang menyerang mereka sehingga perahu mereka masuk air, terisi dengan air, bahkan dikatakan sampai penuh, sampai itu perahu semua tenggelam. Sehingga dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara dari murid-murid Yesus yang ahli dalam masalah kelautan, dalam ahli dalam menjalankan itu perahu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan supaya ini perahu jangan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah tidak berdaya, ketika mereka hidup dalam ketakutan yang sangat karena ombak yang besar, taufan yang besar yang melanda perahu mereka, mereka pun mulai mencari Yesus. Nanti saja tak berdaya, nanti saja tak ada akal, nanti saja nggak bisa melakukan apa-apa, baru orang mencari itu Yesus yang tertidur. Nah, saat mereka membangunkan Yesus, Yesus pun bangun. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dikatakan, orang bukan bilang, Tuhan Yesus, tolong. Orang nggak langsung bilang, Tuhan Yesus, tolong, orang semua semua tenggelam. Tetapi orang berkata-kata, orang bilang begini buat Tuhan Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Banyak kali saudaraku, orang yang ada dalam orang mengiring akan Tuhan, nanti so susah, nanti so tak berdaya, nanti so sekarat, nanti so hidup dalam ketakutan yang luar biasa, baru orang mau datang cari Pak Tuhan. Karena kalau orang mau cari Pak Tuhan, bukan karena bahwa orang mengasihi Tuhan. Seringkali orang mesti akui waktu orang datang Pak Tuhan, bukan karena orang cinta Pak Tuhan, tapi karena orang perlu Pak Dia. Kita perlu Tuhan mau tolong Pak kita perlu Tuhan mau cukupkan kita kebutuhan, kita perlu Pak Tuhan supaya Tuhan mau sembuhkan kita dari sakit. Tapi jarang atau seringkali tanpa orang sadari, orang tidak melakukan yang seharusnya orang lakukan sebagai anak-anak kerajaan Allah, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti baru ketakutan yang luar biasa, jangan nanti sudah berdaya, jangan nanti sekarang sudah bisa melakukan apa-apa sama dengan ini murid-murid, baru orang mendatang Pak Tuhan. Nanti semuanya akan tenggelam, itu terang, lalu orang bilang Pak Tuhan, Pak Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Nah, saudara bilang kekasih di dalam Tuhan, Yesus langsung berdiri. Ketika mendengar suara mereka mengatakan demikian, Yesus langsung berdiri. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika Yesus berdiri, dia menyatakan kuasanya pada saat itu juga. Dia katakan kepada angin dan taufan, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga firman Tuhan menjelaskan lewat cerita angin ribut diredahkan, dikatakan bahwa dan angin dan taufan pun taat kepadanya sehingga menjadi tenang. Nah saudaraku, setelah taufan itu tenang, apa yang dikatakan oleh Yesus saat menjawab akan pernyataan, ini pernyataan daripada murid-muridnya. Dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Jadi saudaraku yang kekasih, hari ini saya melihat begitu banyak pengunjung-pengunjung sangat antusias mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saudara dengar bahwa saya dan saudara ketika orang membutuhkan Yesus, orang harus butuh
itu Yesus bukan cuma di waktu orang perlu, amin. Bukan cuma di waktu karena kita susah, kita semua cari itu Tuhan Yesus. Bukan cuma di saat baru orang mau usaha, orang mencari Yesus. Tetapi di setiap saat, di setiap waktu, orang harus mencari Dia. Karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang kadangkala orang dipenuhi dengan ketakutan, orang dipenuhi dengan apa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal-hal yang membuat orang menjadi bimbang, menjadi putus asa ketika menghadapi hari-hari kehidupan ini. Tetapi ingat baik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pernyataan Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masihkah orang kurang percaya kepada Tuhan? Masihkah orang mau hidup dalam ketakutan? Masihkah orang tetap terus berkuai dengan apa yang orang alami, pergumulan, tantangan, masalah yang datang dalam kehidupan orang? Dan kamu terus berusaha dengan cara kekuatan sendiri, kamu berusaha dengan cara kemampuan sendiri, kamu berusaha dengan cara kepintaran sendiri. Tapi lihat murid Yesus saudaraku, orang selalu mengandalkan dalam kekuatan, orang selalu mengandalkan dalam kepintaran, tetapi kepintaran, kekuatan, kemampuan manusia sangat terbatas. Sehingga orang semua yang ada pada pagi hari ini, saya ingatkan agar supaya orang jangan hidup dalam ketakutan. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari masalah kita, jauh lebih besar dari persoalan kita, jauh lebih besar dari setiap tantangan kehidupan kita. Dan kita diingatkan, kita jangan takut, jangan takut, karena Dia memberi kemenangan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kalau orang susah percaya dalam kehidupan Tuhan, kalau orang susah percaya dalam usaha Tuhan, kalau orang susah percaya dalam kesehatan Tuhan, segala sesuatu yang orang percayakan kepada Tuhan, jangan orang ambil lagi, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka yakinlah bahwa Dia akan turun tangan dan Dia akan melayani saya dan saudara. Dia akan memberkati saya dan saudara, karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, di dalam Tuhan tidak ada kecemasan yang membawa kepada dosa, tetapi di dalam Tuhan hanya ada sukacita, damai sejahtera, kesetiaan dan kemurahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, manakala kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, manakala kita benar-benar hidup percaya sungguh kepada Tuhan, manakala benar-benar kita hidup mengandalkan Tuhan, maka segala ketakutan-ketakutan kita, segala kecemasan-kecemasan kita akan Tuhan ambil alih. Karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal orang mesti percaya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kalau orang nyata orang kekuatan sendiri, kalau nyata pakai orang kemampuan sendiri, kalau orang kita pakai orang kepintaran sendiri, maka yang pasti saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang. Tuhan akan ambil alih orang ke persoalan, Tuhan akan ambil alih orang ke masalah, Tuhan akan ambil alih orang ke pergumulan. Yang penting saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut, jangan takut, sebab Tuhan memberikan orang kemenangan yang gilang gemilang bagi orang yang percaya sungguh hanya kepada Dia. Amin. Firman Tuhan.